Bab 86, Menguji Fungsi Baru. Saat tongkat itu berada di tangan Zhao Hai, pemberitahuan dari luar angkasa masuk, staf roh jahat. Itu dapat memanjang dan memendek secara otomatis. Panjangnya bisa mencapai 5 meter dan pendeknya 0,5 meter. Itu bisa menyala di lingkungan yang gelap dan menggunakan semua fungsi ruang. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia tidak menyangka stafnya akan memberikan efek seperti itu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Meskipun dua fungsi pertama tidak terlalu berguna bagi Zhao Hai, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Zhao Hai sangat puas dengan bentuk stafnya. Zhao Hai menoleh untuk melihat layar dan mengklik ikon toko. Halaman toko muncul, dan halaman pertama masih berupa benih biasa. Zhao Hai melihat sekilas. Selain beberapa benih yang sudah ada di ruang asal, masih banyak tumbuhan unik yang ada di benua Bahtera. Zhao Hai mendongak lagi dan menemukan kategori dekorasi. Zhao Hai mengklik kategori dekorasi. Seperti yang diharapkan, halaman untuk kategori dekorasi muncul. Itu mirip dengan saat dia bermain game. Sederet gambar rumah muncul di layar. Zhao Hai melihatnya. Benar saja, ada label harga di bawah setiap gambar. Sepertinya benda ini sangat mirip dengan sebuah game. Menggunakan latar belakang juga membutuhkan uang ekstra. Zhao Hai melihat gambar-gambar itu dan akhirnya menemukan latar belakang yang bisa dibeli dengan 1 koin emas. Latar belakang ini adalah villa kecil tempat Zhao Hai biasa bermain game. Bahkan ada pagar, rumah anjing, dan latar belakang. Namun, Zhao Hai tidak menggunakan 3 item terakhir. Dia hanya menghabiskan 1 koin emas untuk membeli gambar sebuah rumah dan menyimpannya. Saat dia menekan tombol dekoratif, Zhao Hai merasakan sekelilingnya bergetar. Lalu, segala sesuatu di sekitarnya dikelilingi oleh lapisan cahaya putih. Ketika cahaya putih menghilang, Zhao Hai tercengang. Dia menemukan bahwa dia tidak lagi duduk di bangku kecil, tetapi di sofa. Sofa tersebut ditempatkan di ruang tamu besar yang luasnya lebih dari 20 meter persegi. Dia sedang duduk di sofa di ruang tamu. Itu adalah satu set sofa, terdiri dari 1 sofa besar dan 2 sofa kecil. Sofa besar dapat menampung 5 orang, sedangkan 2 sofa kecil di samping masing-masing dapat menampung 1 orang. Lantainya berkarpet. Di tengah sofa terdapat meja kopi kayu. Warnanya merah ceri dan sangat indah. Di hadapan sofa besar terdapat layar berukuran 42 inci, yang kini mati. Di atas meja kopi ada sesuatu seperti remote control. Zhao Hai berdiri dari sofa dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa rumahnya sangat besar. Selain ruang tamu, terdapat 2 kamar mandi, ruang pemandian air panas, ruang penyimpanan, dapur, ruang makan, dan 2 kamar tamu. Zhao Hai melihat-lihat lantai pertama dan menyadari bahwa semua kamar mandinya modern. Setiap kamar mandi berukuran sekitar 5 meter persegi, dengan tempat duduk, bak mandi, pancuran dengan air dan pemanas yang dapat diatur, baskom untuk mencuci muka, dan cermin. Kedua kamar mandi itu sama. Fasilitas di dapur sangat lengkap. Tidak hanya dapat digunakan untuk memasak makanan Cina, tetapi juga memiliki beberapa peralatan untuk memasak makanan Barat. Semua peralatannya bersinar, dan jelas masih baru. Hanya ada meja panjang di ruang makan yang mampu menampung 8 orang. Ada beberapa lukisan di dinding di kedua sisi meja, yang merupakan lukisan pemandangan biasa. Ruang pemandian air panas relatif sederhana. Lantainya dilapisi dengan batu-batu kecil, yang tidak hanya mencegah terpeleset tetapi juga memungkinkan pemijatan kaki. Ruang pemandian air panas itu berukuran sekitar 5 meter persegi, dan di dalamnya terdapat sebuah batu untuk istirahat. Dindingnya dilapisi ubin keramik. Ruang penyimpanan dipenuhi dengan semua kebutuhan sehari-hari rumah. Perlengkapannya sangat lengkap, mulai dari baskom hingga ember, dari alat pel hingga sapu. Yang paling penting, Zhao Hai melihat 5 papan besi dan setrika listrik. Ruang tamunya relatif sederhana. Ada tempat tidur, lemari pakaian, 2 lemari samping tempat tidur, dan lampu meja di atasnya. Di dekat jendela, ada kipas angin dan 2 sofa. Dekorasi kedua kamar tamu itu sama. Lantai pertama saja luasnya hampir 200 meter persegi. Zhao Hai mengikuti tangga ke lantai 2. Lantai 2 berbeda dengan lantai pertama. Tidak ada ruang tamu atau dapur di lantai 2. Selain kamar mandi, hanya ada 5 kamar tidur. 4 di antaranya mirip dengan 2 kamar tamu di lantai 1.
Hanya satu yang memiliki tambahan layar 32 inci seperti lantai 1. Sisanya serupa. Zhao Hai kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan mengambil remote control. Tombol-tombolnya sangat sederhana. Baris paling bawah adalah tombol on dan off, dan baris kedua adalah angka 1, 2, dan 3. Di bawahnya ada tombol melingkar dengan 4 anak panah, atas, bawah, kiri, dan kanan. Di tengahnya ada tombol OK, dan di bagian bawah ada benda halus seperti layar sentuh. Zhao Hai melihat remote control dan menekan tombol start. Layarnya menyala. Itu adalah desktop yang sama dengan layar aslinya. Ikon di desktop masih sama. Tidak ada perubahan. Zhao Hai menekan tombol 1, dan sebuah suara datang dari layar. Anda belum menyiapkan titik teleportasi. Apakah Anda ingin menyiapkannya sekarang? Kata-kata yang sama muncul di layar pada waktu yang bersamaan. Zhao Hai berkata karena kebiasaan, ya. Saat dia mengatakan itu, kata, ya, di layar sepertinya telah disadap oleh seseorang. Kemudian, kalimat itu menghilang, dan sebuah peta muncul di layar. Zhao Hai melihat peta dan tercengang. Dia tidak mengerti maksudnya. Pada saat itu, pengumuman sistem berbunyi, quote, silakan pilih titik teleportasi. Zhao Hai melihat lebih dekat pada peta itu dan menyadari bahwa peta itu dengan jelas menunjukkan nama-nama semua tempat yang pernah mereka datangi dari hutan belantara Blackheart hingga ke sini. Dari kastil hingga kota Ka, semua tempat yang pernah mereka kunjungi ada di peta. Itulah satu-satunya tempat yang belum mereka kunjungi. Tempat-tempat yang belum mereka kunjungi masih gelap gulita. Panah putih kecil yang tampak seperti penunjuk tikus muncul di layar. Zhao Hai menatap panah itu dengan bingung. Kemudian, dia melihat remote control di tangannya dan fokus pada benda seperti layar sentuh di bawah remote control. Jarinya dengan lembut menggeseknya, dan penunjuk tikus di layar bergerak. Zhao Hai tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berpikir bahwa mengoperasikan benda ini akan semudah itu. Dia melihat lebih dekat ke peta dan mengarahkan jarinya ke Villa Kingxi. Benar saja, pengumuman sistem datang lagi. Titik teleportasi pertama adalah Villa Batu Hijau. Ya tidak. Ya, Zhao Hai mengangguk. Suara ruang sekali lagi terdengar, kuat, titik teleportasi pertama adalah Villa Batu Hijau. Mengonfirmasi? Apakah kamu ingin membangun titik teleportasi kedua? Segera setelah pengumuman sistem berakhir, sebuah titik hijau kecil langsung menyala di area Villa Batu Hijau. Ya, itu dibangun di Kastil Gunung Besi, jawab Zhao Hai segera. Zhao Hai ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa mengendalikan layar dengan suaranya. Ya, Zhao Hai juga bisa mengontrol layar dengan suaranya. Segera setelah dia selesai berbicara, titik hijau muncul di peta dekat Kastil Gunung Besi. Itu berkedip di sana. Dan kemudian suara cepat dari ruang itu terdengar lagi, quote, titik teleportasi kedua adalah Kastil Gunung Besi. Ya tidak. Ya, Zhao Hai mengangguk. Titik hijau di Kastil Gunung Besi telah berhenti dan berhenti berkedip. Pada saat yang sama, sebuah suara dari luar angkasa berkata, quote, titik teleportasi kedua adalah Kastil Gunung Besi. Mengonfirmasi. Apakah Anda ingin membangun titik teleportasi ketiga? Zhao Hai menatap layar sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, suara notifikasi menghilang. Layar kembali ke desktop. Zhao Hai menekan tombol 1 lagi, dan layar berubah menjadi peta 3D Rocky Mountain. Dengan titik di mana ia memasuki dimensi spasial sebagai pusatnya, itu adalah peta 3D dengan diameter 500 meter. Hampir menutupi seluruh Rocky Mountain. Jari Zhao Hai bergerak di layar. Dia pertama kali mengklik halaman manor. Gambaran halaman segera muncul, diikuti dengan serangkaian suara gemerincing. Zhao Hai tercengang. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun yang dapat menimbulkan suara. Tiba-tiba, dia melihat ke layar. Mereka menghancurkan batu. Saat mereka melakukan gerakan pertama, terdengar suara gemerincing. Wajah Zhao Hai dipenuhi dengan kegembiraan. Dulu, kamera pengintai tidak mengeluarkan suara apapun. Dia tidak menyangka akan ada suara sekarang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Lalu, Zhao Hai menekan tombol 2. Seperti yang diharapkan, layarnya berubah menjadi kastil. Itu mirip dengan apa yang dia lihat sebelumnya, tapi sekarang, cakupannya lebih besar.
Sebelumnya, dia hanya bisa melihat sedikit bagian dalam kastil, tapi sekarang dia bisa melihat segala sesuatu di luar kastil. Zhao Hai bersorak gembira dan menekan tombol, "Oke." Suara angkasa sekali lagi terdengar, "Quote, apakah kamu ingin beralih ke titik teleportasi nomor 2? Ya. Tidak. Ya." Zhao Hai mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan perangkat kendali jarak jauh dan berdiri bersama stafnya. Sambil berpikir, dia meninggalkan medium itu. Di luar medium, Zhao Hai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia telah kembali ke kastil Gunung Besi dan sedang berdiri di kamar tidurnya. Zhao Hai bersorak di kamarnya. Dia berlari ke jendela dan membukanya untuk melihat keluar. Pemandangan di dalam kastil terlihat sepenuhnya. Meski masih ada tanah hitam di mana-mana, kali ini tanah hitam itu tampak indah. Zhao Hai tertawa terbahak-bahak sambil memegangi jendela. Fungsi luar angkasa yang baru benar-benar terlalu kuat. Ini adalah cara untuk bergerak lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Dalam sekejap, dia telah tiba di kastil Iron Mountain dari Rocky Mountain. Butuh beberapa saat bagi Zhao Hai untuk tenang. Dia kembali ke ruang asal dan berkata, beralih ke titik teleportasi nomor 1. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruangan itu. Ketika dia keluar, dia mendapati dirinya berdiri di kamar tidur Villa Batu Hijau. Dia tidak memasuki ruang angkasa dari sini, tetapi dari tubuh alien. Ketika dia mengatur titik teleportasi, dia mengaturnya di Villa Batu Hijau, sehingga ruang tersebut mengatur pintu keluar menjadi kamar tidurnya. Zhao Hai mendengar suara dentingan datang dari luar. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan memasuki ruang asal sekali lagi. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk membuka peternakan. Bab 87, peternakan dibuka. Begitu mereka memasuki medium, Zhao Haima berkata, buka peternakan. Suara ruangan itu sekali lagi terdengar, untuk membuka sebuah peternakan tersebut harus mencapai level 10. Tuan rumah, Anda telah memenuhi persyaratan. Apakah Anda yakin ingin membuka peternakan? Ya tidak. Ya, jawab kuda laut Zhao. Kemudian, dia menunggu tanggapan dari dunia nyata, tapi kali ini, dia kecewa. Tidak ada tanggapan dari pihak kerajaan, hanya pemberitahuan. Peternakan telah berhasil dibuka. Zhao Hai melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan peternakan itu dimanapun. Meski dia tahu ini akan terjadi, dia tetap kecewa. Sambil berpikir, tubuh Zhao Hai bersinar dengan cahaya putih. Saat cahaya putih menghilang, pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Itu telah menjadi padang rumput hijau yang membentang sejauh mata memandang. Saat ini, pengumuman sistem berbunyi lagi, quote, selamat datang di pertanian spasial. Peternakan tersebut saat ini berada pada level 1, dan dapat memelihara 1000 hewan. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa peternakan tersebut dapat mengumpulkan 1000 action figure segera setelah dibuka. Ini terlalu salah bukan? NBSP, Zhao Hai melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada rumah. Yang ada hanya dataran dan tidak ada yang lain. Zhao Hai bingung. Dia ingat ketika peternakan dibuka, mereka akan memiliki tembok sederhana dan rumah sederhana. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Yang paling terpengaruh Zhao Hai adalah di dalam game, saat hewan melahirkan, area tersebut tetap. Jika mereka pindah ke sana, mereka bisa melahirkan sendiri tanpa masalah. Jika tidak ada area seperti itu di sini, maka akan menjadi masalah besar. Dia bukan dokter hewan, dan dia tidak tahu cara melahirkan hewan. Jika hewan tersebut mati saat melahirkan, ia harus mengeluarkan biaya yang besar. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi tampilan area produksi hewan, kata Zhao Haima. Begitu suaranya turun, ruang seluas tidak kurang dari 100 meter persegi muncul di depannya. Tiang pria itu berbentuk lingkaran, dengan lampu hijau berkedip di tengahnya dan lingkaran lampu kuning mengelilingi area tersebut. Zhao Hai menghela nafas lega ketika melihat masalah. Selama ada tempat produksi, dia tidak perlu khawatir dengan produksi hewan. Namun, Zhao Hai dengan cepat menemukan masalah lain. Ini hanyalah sepetak rumput, dan tidak ada penggiling makanan seperti di dalam game. Bagaimana seharusnya mereka memberi makan hewan-hewan itu? Hewan-hewan di dalam game tidak perlu minum air, tapi hewan-hewan di ruang ini juga tidak perlu minum air, bukan? Zhao Hai tidak punya pilihan selain bertanya lagi, bagaimana kita mengatasi masalah pakan dan air untuk hewan?
Suara notifikasi terdengar, karena pemeliharaan yang berlebihan, peternakan akan mengadopsi mode kandang bebas. Pakan yang ditambahkan oleh inang secara otomatis akan diubah menjadi rumput di tanah, yang cocok untuk dimakan semua jenis hewan. Ada sungai 1000 meter di depan tempat hewan minum air. Zhao Hai terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia nyata akan menyelesaikan masalah dengan cara ini. Itu mengubah semua makanan menjadi rumput. Tidak masalah jika itu adalah permainan, karena sebagian besar hewan dalam permainan tersebut adalah herbivora. Rumput bisa menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika dia membawa hewan dari benua bahtera ke peternakan, pasti ada karnivora. Ketika itu terjadi, dia tidak bisa membiarkan hewan karnivora memakan rumput begitu saja, bukan? Zhao Hai dengan cepat menanyakan pertanyaannya, tetapi jawabannya adalah tidak ada cukup informasi dan dia tidak bisa menjawab. Zhao Hai benar-benar bingung. Zhao Hai sangat tidak sabar. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia hanya bisa berkata, buka gudangnya. Apa yang bisa diubah menjadi pakan? Suara dari luar angkasa berkata, mencari. Ditemukan item yang dapat digunakan sebagai pakan. Daun lobak, jagung, gandum, dan beras semuanya bisa diubah menjadi pakan. Setiap 500 gram daun lobak dapat diubah menjadi pakan sebanyak 1 butir. Setiap 500 gram jagung dapat diubah menjadi pakan sebanyak 5 butir. Setiap 500 gram gandum dapat diubah menjadi pakan 4 poin. Setiap 500 gram beras dapat diubah menjadi pakan 6 butir. Zhao Hai tercengang. Dia tidak menyangka kerajaan akan memasukkan semua makanan ke dalam pakan. Tampaknya apapun yang bisa diubah menjadi pakan bisa diubah menjadi pakan. Semakin cocok dijadikan feed, semakin banyak poin yang didapat. Zhao Hai berpikir sejenak dan membuka halaman toko. Meski tidak ada tampilan, tongkat di tangan Zhao Hai memancarkan cahaya putih, membentuk proyeksi di depan Zhao Hai. Di atasnya ada halaman toko, dan itu adalah toko peternakan. Zhao Hai melihat halaman itu. Tidak ada bedanya dengan yang ada di dalam game. Bedanya, gambar hewan yang tidak bisa dibelinya berwarna hitam putih, sedangkan gambar hewan yang bisa dibelinya berwarna. Dia hanya bisa membeli 2 tindakan sekarang, ayam dan kelinci. Seekor ayam hanya berharga 80 koin emas, sedangkan seekor kelinci hanya berharga 120 koin emas. Menurut game, harga tersebut tidak mahal, namun menurut harga di benua bahtera, harganya sangat mahal. Ayam ekor panjang dan kelinci bermata biru yang digunakan untuk diambil dagingnya di benua bahtera harganya sangat murah. Ayam ekor panjang masing-masing hanya berharga 1 koin perak, dan kelinci bermata biru hanya berharga 3 koin perak. Zhao Hai melakukan beberapa perhitungan dan segera memutuskan bahwa dia tidak bisa membeli hewan-hewan ini di toko di dunia nyata. Itu tidak sepadan. Dia hanya punya 200 koin emas. Jika dia membelinya di dunia nyata, dia bisa membeli paling banyak 2 kelinci atau 3 ekor ayam. Tetapi jika dia membelinya di luar, dia bisa membeli lebih dari 2000 ekor ayam ekor panjang, yaitu sekitar 800 kelinci. Dia hampir bisa memenuhi padang rumput. Meski masalah cara beternak karnivora belum terselesaikan, peternakan tetap buka. Selama peternakannya masih buka, itu akan baik-baik saja. Zhao Hai menarik napas dalam-dalam. Sambil berpikir, dia keluar dari peternakan. Secara umum, Zhao Hai menyukai situasi pertanian saat ini. Itu lebih baik dari permainannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, hal-hal di dalam game sudah mati dan terdigitalisasi. Namun, hal-hal di pertanian itu terlihat dan disentuh. Zhao Hai senang ketika dia memikirkannya. Kali ini, Zhao Hai tampil berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, dia menggunakan titik teleportasi untuk keluar dari ruangan, jadi dia langsung menuju kamar tidurnya. Kali ini, dia keluar dari tempat yang sama saat dia masuk. Dia keluar dari tubuh alien tersebut, jadi ketika dia keluar, dia masih berada di dalam tubuh alien tersebut. Ketika Zhao Hai muncul, dia memperhatikan bahwa warna hijau dan yang lainnya semuanya ada di sana. Zhao Hai terkejut dan bertanya, "Kakek Grim, mengapa kalian semua ada di sini? Apakah kamu menungguku?" Green dan yang lainnya jelas menghela nafas lega. Green dengan cepat berkata, "Kuat, Tuan Muda, Anda sudah berada di medium selama hampir 4 jam. Apa kamu baik-baik saja?" Zhao Hai terkejut. Dia tidak mengira dia sudah berada di ruang itu begitu lama.
Tapi kemudian, dia mengerti. Dia sudah tidur di ruang itu untuk sementara waktu, jadi seharusnya sudah cukup lama. Zhao Hai tertawa. Tidak masalah. Dan kali ini, ranahnya telah ditingkatkan lagi. Ini adalah hal yang baik, hal yang baik. Ayo pergi, kita akan bicara setelah kita memasuki dunia nyata. Setelah mengatakan itu, mereka semua memasuki ruangan. Saat Hijau dan yang lainnya memasuki dimensi, mereka tercengang. Bukan karena hal lain, tapi karena mereka melihat villa kecil itu. Zhao Hai memandang mereka dan tersenyum. Saya membeli rumah ini dalam medium. Anda dapat membelinya dengan 1 koin emas. Aku akan membelinya. Kita bisa hidup di dalamnya mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membawa mereka ke dalam villa. Zhao Hai membiarkan mereka memilih kamar mereka sendiri. Saudara-saudara kayu memilih 2 kamar di lantai bawah, Hijau dan Merlin memilih kamar di lantai atas, dan Meg juga memilih kamar di lantai atas, dan itu adalah kamar yang paling dekat dengan kamar tidur Zhao Hai. Melihat mereka telah memilih kamar mereka, Zhao Hai tersenyum dan berkata, saat ini, ada fungsi lain di ruang sela, dan itulah yang paling kami butuhkan. Setelah mengatakan itu, Grim dan yang lainnya mendapati diri mereka keluar dari ruangan itu lagi. Namun setelah keluar, mereka merasa sedikit aneh karena kini berada di sebuah rumah batu yang jelas-jelas bukan Rocky Mountain. Green dan yang lainnya melihat sekeliling sebentar sebelum Meg berkata dengan ragu, Tuan muda, bukankah ini kamar Anda di kastil Gunung Besi? Itu benar, Zhao Hai tertawa, ini adalah kamarku di kastil Gunung Besi. Kami sudah kembali ke kastil. Grim dan yang lainnya tertegun sejenak. Kemudian, semua orang mendorong ke jendela, membuka jendela, dan melihat keluar. Mereka menemukan bahwa mereka benar-benar telah kembali ke kastil Gunung Besi. Green dan yang lainnya memandang Zhao Hai dengan kaget. Zhao Hai tersenyum dan berkata, kuat, alam sekarang memiliki kemampuan untuk mengatur 2 titik transportasi, seperti pintu depan dan belakang sebuah rumah. Saya telah menetapkan 2 titik transmisi ini pada pendingin dan kastil. Nantinya kita bisa keluar masuk kedua tempat itu kapan saja, seperti sekarang. Green dan yang lainnya memandang Zhao Hai dengan heran. Mereka tidak menyangka hal terbaik akan terjadi. Perjalanan yang memakan waktu setengah bulan selesai dalam sekejap. Ini sungguh menakjubkan. Sambil menjelaskan perubahan ruang sela kepada mereka, Zhao Hai mengikuti mereka keluar ruangan dan masuk ke alun-alun kastil bagian dalam. Alasan mengapa Zhao Hai memilih untuk memasuki ruang sela di sini adalah karena dia ingin membawa para budak kembali ke kastil Gunung Besi dari ruang sela di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan para budak keluar dari kamar mereka. Jadi lebih baik memasuki sela di alun-alun. Setelah mereka memasuki ruang sela, Zhao Hai membawa mereka ke pertanian. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa memelihara beberapa binatang ajaib di sini. Hijau dan yang lainnya bahkan lebih bahagia. Mereka akan memiliki sumber pendapatan lain jika mereka bisa memelihara binatang ajaib di sini. Hanya setelah Zhao Hai menjelaskan kemampuan baru ruang menjadi hijau dan yang lainnya barulah mereka keluar dari ruang tersebut. Begitu mereka keluar, Zhao Hai mengeluarkan 100 koin emas dan memberikannya menjadi hijau. Dia menyuruh Green untuk pergi ke kota Kas besok dan membeli 300 kelinci bermata biru untuk dipelihara di tempat itu. Koin emas ini disulap dari luar angkasa. Babak 88, kembali ke kastil. Grim dan yang lainnya tidak terlalu mengejutkan. Mereka juga mengetahui tentang beberapa fungsi baru dari ruang tersebut. Kemampuan memegang uang tunai adalah salah satunya. Sejujurnya, Grim dan yang lainnya sangat memperhatikan fungsi ruang ini. Green dan yang lainnya juga menyadari bahwa wilayah tersebut terutama digunakan untuk bertani. Itu tidak terlalu cocok untuk pertempuran, tapi bertani juga merupakan masalah. Terlalu banyak hasil panen di dunia ini. Ambil lobak misalnya. Jika Zhao Hai tidak menanam apapun kecuali hanya lobak, selama dia terus menanamnya selama setahun, dia akan memiliki cukup lobak untuk 10 tahun ke depan. Produksi semacam ini terlalu tinggi, dan akan berdampak besar pada pasar seluruh benua. Terlebih lagi, menjualnya saja akan menjadi masalah besar. Tapi jika mereka bisa memunculkan koin emas di ruang angkasa, itu akan berbeda. Mereka bisa membeli lobak di luar angkasa. Meski harganya tidak melebihi yang dijual di luar negeri, mereka tidak perlu khawatir dengan penjualannya. Pada saat itu, mereka dapat membawa koin emas bagus yang mereka beli dari tempat tersebut untuk digunakan.
Koin emas adalah mata uang keras, dan mereka bisa membeli apa saja. Setelah istirahat malam, Grim berangkat keesokan paginya, menuju kota kas. Kali ini, mereka tidak bersembunyi apapun. Mereka terang-terangan melakukan penggalian menuju kota kas melalui Rocky Mountain. Lagi pula mereka akan membeli sesuatu, jadi mereka tidak takut dilihat oleh orang lain. Setelah Grim pergi, Zhao Hai datang ke halaman. Dia bersiap untuk memindahkan budaknya kembali ke kastil besi hitam. Saat ini, mereka berada di kota Casar. Itu hanya masalah waktu. Akan lebih baik jika memindahkan mereka kembali ke kastil Black Earth. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Zhao Hai tidak memberikan keselamatan kepada budak. Di masa lalu, selama Zhao Hai memasuki medium, orang-orang di luar tidak dapat menghubunginya lagi. Tapi sekarang berbeda. Makhluk undead Zhao Hai telah naik level, dan dia membawa Xiao Zui dan yang lainnya bersamanya. Bahkan jika dia mengirim para budak kembali ke kastil Gunung Besi, dia bisa mengirim Xiao Zui dan yang lainnya untuk mengawasi mereka. Jika terjadi sesuatu, Xiao Zui dan yang lainnya dapat menghubungi Zhao Hai secara langsung. Ini mungkin salah satu manfaat naik level ke tingkat dimensi. Setelah Xiao Zui dan yang lainnya meninggalkan dimensi, mereka dapat menghubungi Zhao Hai secara langsung. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, alien tersebut tidak dapat berbicara, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Xiao Zui dan lainnya. Zhao Hai telah mendiskusikan hal ini dengan Green dan yang lainnya kemarin. Green dan yang lainnya setuju. Bagaimanapun juga, istana itu terlalu kecil dan terlalu dekat dengan kota kas. Akan mudah bagi orang untuk melihatnya. Akan lebih baik jika mereka kembali ke kastil. Bagaimanapun, kastil adalah akarnya. Ketika mereka kembali, mereka dapat memasukkan batu giling dan batu giling yang telah mereka buat selama jangka waktu tersebut. Mereka juga dapat menggunakan batu yang ditambang dari Rocky Mountain untuk mengolah kastil. Meskipun kastil tidak mengalami banyak kerusakan, setelah bertahun-tahun, beberapa tempat kecil pasti rusak. Hanya saja sebelumnya tidak nyaman menambang batu di Iron Mountain, jadi belum pernah diperbaiki. Sekarang sudah ada batu di Rocky Mountain, sudah tepat untuk memperbaikinya. Tentu saja, tidak ada yang bisa meninggalkan Rocky Mountain sendirian. Zhao Zui dan yang lainnya telah merapal mantra kabut hitam untuk menutupi area tersebut. Namun, jika Xiao Zui dan yang lainnya pergi terlalu lama, mantra kabut hitam akan kehilangan efeknya. Jika itu terjadi, situasi di Rocky Mountain akan menjadi jelas bagi semua orang. Zhao Hai tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, setidaknya 2 dari Xiao Zui dan yang lainnya harus tinggal di sini. Zhao Hai sudah membuat perhitungannya. Dia berencana meninggalkan Zhao Qi dan Zhao Lian di Rocky Mountain bersama 100 makhluk undead. Itu sudah cukup untuk menghadapi situasi apapun. Jika terjadi sesuatu, mereka hanya perlu menunda sebentar, dan Zhao Hai akan dapat memimpin bala bantuan. Selain itu, Zhao Hai juga bersiap untuk meninggalkan Zhao Qian di sini. Meskipun Zhao Qian tidak dapat lagi mengingat masa lalunya, dia masih memiliki kemampuannya. Jika dia tinggal di sini, dia bisa dikirim ke pegunungan di luar. Ada begitu banyak orang yang dikirim oleh pasukan lain untuk mengawasi mereka. Zhao Hai juga bisa mengirim 1 orang untuk mengawasi mereka. Pada saat yang sama, Zhao Hai juga mengkhawatirkan orang-orang di belakang Zhao Qian. Tidak mungkin bagi Zhao Qian untuk menghadapinya secara mendadak. Seseorang pasti telah memerintahkannya untuk melakukannya. Namun, karena kehilangan ingatannya, dia tidak lagi mengetahui siapa orang di belakang Zhao Qian. Dia hanya bisa menyelidikinya secara perlahan. Zhao Hai akan mengirim Xiao Zui dan 6 lainnya kembali ke kastil Gunung Besi. 2 dari mereka akan tinggal di belakang untuk menjaga kastil sementara 4 lainnya akan memimpin makhluk undead ke rawa bangkai untuk menangkap makhluk undead dan binatang ajaib. Sekarang setelah peternakan dibuka, mereka dapat menangkap makhluk undead dan binatang ajaib dan menyimpannya di ruang asal. Dengan cara ini, Zhao Hai perlahan bisa membentuk pasukan binatang ajaib. Hanya setelah pembentukan pasukan binatang ajaib, Zhao Hai berani memperbaiki tanah di sekitar kastil Gunung Besi. Kalau tidak, dia tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Zhao Hai juga telah menyiapkan beberapa kayu dan batu untuk mengawasi kastil. Itu demi kenyamanan mengelola para budak dan keselamatan mereka. Zhao Hai dan yang lainnya belum bisa pergi, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini di Rocky Mountain. Mereka harus menunggu Laura kembali dan berdagang dengannya sebelum mereka bisa pergi.
Meskipun mereka bisa menjual barang tersebut ke kota dimensional untuk mendapatkan koin emas, harga yang ditawarkan di dunia nyata terlalu rendah. Itu tidak sepadan. Oleh karena itu, Zhao Hai masih ingin bekerja sama dengan Laura. Setelah menyebutkan rencana masa depannya, Zhao Hai mulai mengambil tindakan. Pertama, dia mengatur para budak untuk kembali ke kastil Gunung Besi. Hal ini tidak terlalu sulit. Para budak sudah terbiasa memasuki medium, jadi mereka tidak tahu bahwa Zhao Hai ingin mereka kembali ke kastil Iron Mountain. Mereka mengira Zhao Hai ingin keluar, jadi mereka membawanya ke medium juga. Melihat semua orang telah memasuki ruang asal, Zhao Hai berkata, "Saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Sekarang ranahnya telah ditingkatkan, kita dapat langsung kembali ke kastil Iron Mountain dari sini. Saya ingin mengirim semua orang kembali sehingga Anda dapat memasang batu giling dan memperbaiki kastil." Para budak memandang Zhao Hai dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai. Zhao Hai memandang mereka dan berkata dengan tidak sabar, "Quote, sederhananya, ruangan ini ibarat ruangan dengan dua pintu. Satu di Rocky Mountain, dan yang lainnya di kastil Iron Mountain. Saya ingin Anda kembali ke kastil Iron Mountain dan memperbaikinya." Ada pertanyaan? Budak-budak itu selalu patuh. Meskipun mereka merasa ruang ini ajaib, mereka tidak bereaksi banyak. Saat mereka mengetahui bahwa ada suatu ruang, mereka merasakan keajaiban ruang tersebut. Sekarang ruangannya sedikit lebih ajaib, mereka tidak akan merasa aneh. Zhao Hai terdiam saat melihat betapa tenangnya mereka. Dia tidak tahu apakah harus senang atau marah karena ketidakberdayaan mereka. Zhao Hai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memerintahkan kayu, batu, dan Zhao Zui untuk memimpin para budak kembali ke kastil Gunung Besi. Zhao Hai telah menempatkan titik teleportasi di kastil Gunung Besi di alun-alun kastil bagian dalam. Oleh karena itu, orang-orang ini langsung pergi ke kastil bagian dalam ketika mereka keluar dari ruang sela. Setelah mereka keluar, Zhao Hai segera mengeluarkan batu giling dan batu giling yang mereka buat dari medium, serta batu yang mereka tambang dari Rocky Mountain. Hal ini memberi para budak lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Zhao Hai memberi batu dan yang lainnya cukup makanan dan meminta Merlin dan Meg untuk membantu mereka menenangkan para budak. Di saat yang sama, ia juga mengeluarkan perlengkapan hidup, seperti selimut dan baskom tembaga. Sekarang, Zhao Qi dan Zhao Lian sedang menjaga Rocky Mountain dengan 100 makhluk undead. Green juga pergi ke kota Casar. Seharusnya tidak terjadi apa-apa di Rocky Mountain selama 2 hari ke depan, jadi mereka bisa beristirahat di kastil tanpa khawatir. Sudah lebih dari 20 hari sejak mereka meninggalkan kastil, namun kastil tidak banyak berubah. Hanya ada sedikit debu yang bisa dibersihkan. Setelah bersih-bersih, para budak segera mulai bekerja. Di bawah pimpinan An, mereka memasang batu giling dan batu. Kayu yang mereka gunakan adalah kayu buah minyak, yang dihasilkan dari pepohonan di sela-sela Zhao Hai. Kayunya sendiri mengandung banyak minyak dan sangat kuat. Setelah diperbaiki sela, kualitas kayunya lebih baik. Namun karena kandungan minyaknya yang tinggi, kayu ini sangat mudah terbakar dan merupakan bahan yang baik untuk api. Jika dia menggunakannya sebagai alat, dia harus bersiap untuk mencegah kebakaran. Namun, tidak perlu khawatir di kastil Gunung Besi. Tidak hanya terdapat parit di dalam kastil, tetapi juga terdapat beberapa sungai kecil di kota yang menjadi tempat makan dan minum masyarakat. Tidak perlu khawatir tentang kebakaran. Meskipun Anda dan yang lainnya bukan tukang kayu, batu giling dan gilingan itu sendiri tidak memerlukan banyak keahlian. Rangka dan batu kilangannya sangat sederhana. Batu gilingnya sama. Mereka kebanyakan menggunakan batu dan kayu hanya digunakan untuk menopang beban, sehingga mereka dapat dengan mudah membuatnya. Setelah mengatur tugas untuk para budak, Zhao Hai menemukan Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, ayo pergi ke ngarai dan melihat-lihat." Merlin juga sangat prihatin dengan keadaan jagung yang ditanam di sana. Dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita harus pergi dan melihatnya." Keduanya pergi dari danau pegunungan ke lembah. Begitu mereka memasuki lembah, Zhao Hai dan Merlin tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa semua jagung di lembah itu telah tumbuh. Meskipun Xiao Miao tidak terlalu tinggi dan terlihat sedikit sakit, dia memang seperti bibit jagung. Melihat bibit di depan mereka, Merlin dan Zhao Hai tertawa. Mereka baru mengubah 30 mu tanah di sini, tetapi karena serangan binatang ajaib, mereka hanya bisa menyerah.
Setelah binatang ajaib mundur, tanah ditutupi lapisan kotoran burung beracun. Pada saat itu, meskipun Zhao Hai juga melihat bibitnya masih tumbuh, dia tidak memiliki banyak harapan. Dia hanya ingin menggunakan bibit di sini sebagai percobaan. Meski di luar terdapat lapisan kotoran burung beracun, namun tanah di bawahnya masih bagus dan sudah diperbaiki. Zhao Hai ingin tahu apakah bibit tersebut masih bisa tumbuh dalam keadaan seperti itu. Namun, karena mereka menuju ke kota Casar, Zhao Hai hanya bisa membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Dilihat dari kelihatannya, bibit ini cukup ulet. Bab 89, Hal-hal sepele. Hijau melambangkan harapan. Ketika Zhao Hai dan Merlin melihat bibit hijau, hati mereka dipenuhi harapan. Meski bibit hijau tidak tumbuh dengan baik, namun melambangkan semangat yang ulet. Mereka bisa tumbuh dengan kuat dari tanah di bawah naungan kotoran burung beracun. Ini sendiri merupakan hal yang luar biasa. Zhao Hai dan Mei Yao membungkuk dan lembut dengan menggerakkan sebuah bibit. Bibit ini sepertinya kekurangan gizi. Kalaupun sudah besar, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak makanan. Namun, sejujurnya, Zhao Hai dan yang lainnya tidak kekurangan makanan. Zhao Hai perlahan berdiri dan melirik Merlin di sana. Ia tersenyum dan berkata, "Nenek Merlin, di luar dugaan saya bibit di sini masih bisa tumbuh. Mari gunakan udara spasial untuk menyiraminya dan lihat apakah air tersebut dapat membuat mereka tumbuh lebih baik." Merlin mengangguk dan berdiri juga. Dia berjalan ke sisi Zhao Hai. Zhao Hai menggerakkan tongkat roh jahat di tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Udara." Dia tahu bahwa staf dapat menggunakan semua fungsi di dalam ruangan, jadi kali ini, dia dapat melepaskan udara luar angkasa hanya dengan satu tangan. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, perintah dari luar angkasa langsung berbunyi, "Kuat, ruang portabel telah mendeteksi tanah yang terkontaminasi di depan. Apakah Anda ingin memperbaikinya?" Zhao Hai tertegun sejenak, lalu dia berkata, "Ya." Ranah segera mengirimkan pemberitahuan lain. "Silakan pilih jumlah peningkatan." Kemudian, serangkaian angka muncul di hadapannya, dari 10 hingga 100, diikuti oleh satuan MU. Ini mengejutkan Zhao Hai. Dia tidak menyangka ruang tersebut mampu memperbaiki begitu banyak lahan sekaligus. Angka 100 berarti dia bisa memperbaiki hingga 100 MU tanah sekaligus, 10 kali lipat dari jumlah aslinya. Rupanya ini adalah manfaat lain dari peningkatan ruang tersebut. Zhao Hai segera memilih 100 MU, angka terbesar. Begitu dia memilih, aliran air jernih mengalir keluar dari tongkatnya. Air jernih perlahan terbang ke langit dan jatuh dari angkasa seperti hujan. Tanah di depan Zhao Hai segera dibasahi oleh udara, dan warna tanah berubah. Merlin juga memperhatikan hal ini. Namun, dia tahu bahwa spasial udara Zhao Hai dapat memperbaiki kondisi tanah, sehingga dia tidak terlalu terkejut. Namun, dia menemukan bahwa area perbaikan lahan kali ini tampaknya agak besar, jauh melebihi 10 hektar seperti yang disebutkan Zhao Hai sebelumnya. Merlin menyaksikan dengan bingung ketika semakin banyak tanah yang basah oleh udara sampai dia tidak bisa melihat lebih jauh. Dia bertanya kepada Zhao Hai, "Tuan muda, bagaimana dengan air ini?" Zhao Hai berbalik untuk tersenyum pada Merlin. "Tidak apa-apa. Setelah ruang ditingkatkan, luas lahan yang diperbaiki juga bertambah. Sekarang, kami bisa memperbaiki 100 MU lahan setiap hari." Wajah Merlin menjadi cerah, "Itu hebat. Hanya perlu waktu sekitar 10 hari untuk memperbaiki lahan di sini. Meskipun sekarang sudah agak terlambat, namun seharusnya tidak terlambat. Kita masih bisa menanam sesuatu." Zhao Hai mengangguk. Sejujurnya, memperbaiki 100 MU lahan sehari adalah hal yang baik baginya. Selain segalanya, hanya tanah di lembah saja sudah cukup untuk mereka manfaatkan. Namun, Zhao Hai sudah mengambil keputusan. Dia masih ingin menanam jagung di lahan seluas 1000 MU di sini. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir dengan masalah pakan di peternakan. Mereka bisa memelihara 1000 hewan di peternakannya, tapi mereka harus mengonsumsi banyak makanan setiap hari. Mereka punya banyak makanan di ruang penyimpanannya, tapi jumlahnya tidak banyak. Zhao Hai ingin menyimpan lebih banyak. Zhao Hai masih punya banyak makanan, jadi dia tidak khawatir dengan masalah makanan. Dia akan menanam jagung di sini dulu. Saat jagung dipanen, cuaca menjadi dingin dan tidak ada yang ditanam. Tahun depan, Zhao Hai berencana menanam padi bambu di sini. Beras bambu memiliki hasil yang tinggi.
Setelah ruang diperbaiki, hasilnya akan lebih tinggi. Secara bertahap akan menjadi makanan utama mereka. Saat itu, Green dan yang lainnya membeli makanan paling banyak. Makanan di tangan Zhao Hai cukup untuk mereka makan selama 10 tahun. Karena itulah Zhao Hai tidak terburu-buru membeli makanan. Dia berencana memakan semua makanan di tangannya terlebih dahulu sebelum menanam lebih banyak. Meskipun makanannya tidak membusuk di tempatnya, Zhao Hai masih merasa tidak nyaman ketika memikirkan untuk memakan makanan arai setiap hari. Terlebih lagi, kali ini, setelah mereka selesai berdagang dengan Laura dan yang lainnya, mereka akan membeli beberapa budak. Semakin banyak orang, semakin banyak makanan yang harus mereka makan. Makanan di tangannya bisa bertahan untuk 100 orang selama 10 tahun, tapi tidak akan berhasil jika jumlahnya terlalu banyak. Oleh karena itu, dia masih harus menanam makanan. Namun, akan menjadi sia-sia jika ruang tersebut hanya digunakan untuk bercocok tanam. Mereka masih perlu menanam makanan di luar, bukan untuk membelinya, tapi untuk mendapatkan cukup makanan untuk diri mereka sendiri. Selama mereka menanam padi bambu di atas lahan seluas 1000 mu di sini, mereka tidak perlu khawatir dengan masalah pangan di masa depan. Saat mereka berbicara, lahan seluas 100 mu telah diperbaiki. Tanahnya hanya sedikit lembab, jadi cocok untuk ditanami. Tongkat Zhao Hai memiliki kemampuan sekop kecil di sela-selanya, sehingga bisa digunakan untuk menanam. Oleh karena itu, sisa 70 mu lahannya ditanami jagung. Meski agak terlambat, itu tidak masalah. Paling banyak, dia akan menyiraminya 2 kali lagi di masa depan agar mereka tumbuh lebih cepat. Kini menggunakan tongkat untuk menanam jagung berbeda dengan menggunakan sekop. Anda masih bisa melihat sekopnya bekerja. Selama Zhao Hai memberi perintah, tanah di depannya secara otomatis akan berubah menjadi seperti yang dia inginkan seolah-olah seseorang telah membacakan mantra di atasnya. Tidak sulit sama sekali. Tak lama kemudian, jagung pun ditanam. Setelah menggunakan tongkat air, dia akhirnya merasakan kekuatannya. Dia bisa menggunakan semua fungsi di pertanian. Namun, Zhao Hai tiba-tiba teringat sesuatu. Segala sesuatu di ruang tanpa batas didasarkan pada mana dalam game. Misalnya, peternakan memiliki semua peralatan yang ada di dalam game. Namun, ketika dia membuka lahan pertanian, dia tidak melihat peralatan apapun untuk pertanian tersebut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah karena peternakannya mengadopsi model peternakan bebas, semua peralatannya dibatalkan? Zhao Hai ingin masuk ke ruangnya untuk mempelajarinya, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka telah menyelesaikan urusan mereka di lembah, jadi mereka harus kembali ke kastil. Tentu saja, Merlin tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Hai. Melihat semuanya di sini telah diselesaikan dan Zhao Hai berkata bahwa dia akan kembali ke kastil, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Namun, dia tetap bersiap untuk kembali dan menjelaskan kepada Krisan dan yang lainnya. Dia akan meminta dan yang lainnya untuk membuat perahu kecil dengan sisa pohon buah-buahan yang mengandung minyak. Meskipun Zhao Hai sudah menanami tanah di sini, dia masih harus mengurusnya di masa depan. Dia tidak mungkin menjadi orang yang menyerahkan tanah itu setiap hari, bukan? Dia tidak bisa mengirim begitu banyak orang, dan dia tidak punya banyak waktu. Dulu mereka ingin membuat perahu jerami karena tidak punya kayu dan tidak tahu cara membuat kapal. Sekarang setelah mereka memiliki kayu, mereka dapat belajar cara membuat kapal secara perlahan. Lagi pula, mereka tidak sedang terburu-buru. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka bisa membuat rakit sederhana terlebih dahulu. Tidak ada angin atau ombak di pegunungan dan danau, dan rakit saja sudah cukup. Ketika mereka berdua kembali ke kastil, para budak sudah menetap. Zhao Hai dan Merlin siap pergi ke Rocky Mountain. Bagaimanapun, fokus utama mereka masih ada untuk sementara waktu. Meskipun Zhao Hai dan yang lainnya telah kembali, Zhao Ketujuh dan yang lainnya masih memimpin banyak makhluk undead untuk mengambil batu di Rocky Mountain. Bahkan jika Zhao Hai dan yang lainnya selesai bertransaksi dengan Laura, mereka masih harus pergi ke Rocky Mountain dari waktu ke waktu untuk mengambil batu. Namun, sebelum dia pergi, Zhao Hai meninggalkan beberapa biji alfalfa untuk orang bodoh dan yang lainnya. Alfalfa adalah tanaman subur. Zhao Hai berencana membiarkan orang bodoh dan yang lainnya menanam alfalfa di gunung ketika mereka bebas. Alfalfa dapat digunakan sebagai pakan ternak dan membuat tanah lebih subur. Setelah menyelesaikan masalah para budak, Zhao Hai menyerahkan sisanya kepada Xiao Zui dan yang lainnya.
Zhao Hai berencana meninggalkan Zhao Chong dan Zhao Lu di kastil untuk menjaganya dengan 200 makhluk undead. Dia kemudian akan membiarkan Zhao Zui memimpin 3 orang yang tersisa untuk memimpin makhluk undead ke rawa mayat untuk menangkap makhluk undead dan binatang ajaib. Rawa mayat busuk terlarang bagi manusia, tapi Zhao Zui dan yang lainnya adalah makhluk undead, jadi sebaiknya biarkan mereka masuk. Selain itu, kemampuan tempur Zhao Hai akan ditingkatkan jika mereka bisa menangkap makhluk undead dan binatang ajaib, yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, sebelum mereka masuk, Zhao Hai telah memberikan beberapa instruksi kepada Zhao Zui dan yang lainnya. Mereka harus menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Mereka akan bergerak di sekitar pinggiran rawa dan tidak masuk terlalu dalam. Begitu mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka akan segera keluar. Saat ini, Zhao Hai hanya memiliki beberapa orang yang dapat ia gunakan. Dia tidak ingin menderita kerugian apapun. Karena Zhao Zui dan yang lainnya adalah makhluk undead, tidak nyaman bagi mereka untuk muncul ketika mereka sedang berurusan dengan banyak masalah. Namun, mereka adalah makhluk yang dipanggil Zhao Hai, jadi mereka sangat membantunya dalam pertempuran. Zhao Hai tidak ingin mereka tersesat di rawa mayat yang busuk. Meskipun Zhao Zui dan yang lainnya sekarang adalah makhluk yang dipanggil Zhao Hai, mereka masih mempertahankan kecerdasan mereka. Mereka telah mengembara di benua itu selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah menderita kerugian apapun selain dikalahkan oleh keluarga Sinya dan Zhao Hai. Dalam hal pengalaman tempur, Zhao Hai tidak akan pernah bisa mengejar mereka bahkan jika dia mencoba menyanjung mereka. Namun, mereka masih mendengarkan kata-kata Zhao Hai dengan sangat serius dan tidak mengatakan apapun. Zhao Hai sekarang adalah Tuhan mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka harus mendengarkannya, apalagi dia hanya mengatakan hal-hal yang baik. Setelah dia selesai, Zhao Hai melepaskan mereka. Meskipun Zhao Hai telah melepaskan hampir semua makhluk undead di pasukannya, dia tidak melepaskan alien tersebut. Salah satu alasannya adalah alien itu bisa digunakan sebagai gunung dan merupakan undead bermutasi tipe roh. Itu jauh lebih kuat daripada makhluk undead biasa dan dianggap sebagai pengawal pribadi Zhao Hai. Selain alien, Zhao Hai juga menyimpan beberapa makhluk undead humanoid bersamanya. Makhluk undead humanoid ini mirip dengan Zhao Qian. Mereka tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi setelah diperkuat oleh alam, mereka sekarang tidak kurang dari prajurit level 5. Zhao Hai menjadikan mereka sebagai pengawal pribadinya. Bab 90. Persik Iblis yang kuat. Setelah mengatur segala sesuatu di kastil, Zhao Hai, Merlin, dan yang lainnya pergi ke Rocky Mountain. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan di sana, karena ada warna hijau di sana dan mereka harus menunggu Laura, Zhao Hai dan yang lainnya akan menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Zhao Hai punya masalah lain yang harus diselesaikan di Rocky Mountain. Dia ingin menemukan orang di belakang Zhao Qian. Serangan mendadak Zhao Qian terhadap mereka sejauh ini tidak meninggalkan petunjuk apapun. Keberadaan orang di belakang Zhao Qian selalu menjadi ancaman besar bagi mereka. Oleh karena itu, Zhao Hai ingin mencari tahu siapa orang itu. Ada juga orang di belakang Zhao Zui dan gengnya. Dia yakin orang di belakang Zhao Zui dan gengnya sangat kuat. Itulah sebabnya Zhao Hai semakin bersemangat untuk mencari tahu siapa mereka. Jika dia tidak bisa mengetahui siapa mereka, mereka akan selalu menjadi ancaman bagi Zhao Hai. Itu seperti bom, dan tidak ada yang tahu kapan akan meledak. Jika dia ingin menyelidiki hal-hal ini, dia tidak bisa hanya tinggal di gurun tanah hitam. Bagaimanapun, ada titik transmisi di zona spasial, yang memungkinkan Zhao Hai melakukan perjalanan antara dua tempat dengan mudah. Senyaman pergi ke depan dan belakang rumahnya sendiri. Dia bisa tinggal di sana. Faktanya, Zhao Hai lebih suka tinggal di Xone. Dia bisa melihat situasi di Rocky Mountain dan kastil Iron Mountain melalui layar di Xone. Selain itu, ada sumber udara panas di Xone, dan dia bisa mendengar orang berbicara melalui layar, jadi dia tidak perlu berlari bolak-balik. Namun, Zhao Hai masih membawa Meg dan Merlin ke Rocky Mountain untuk melihatnya. Setelah memastikan tidak ada yang terjadi di sana, dia membawa keduanya kembali ke villa luar angkasa. Setelah kembali ke villa, Zhao Hai menghitung berapa banyak barang yang tersisa. Dia melihat keluar dan melihat bahwa selain 10 hektar di orchard, 8 hektar lainnya telah ditanami 2 hektar mentimun, 2 hektar kacang polong, 2 hektar labu, dan 2 hektar lobak. Ini adalah 2 hektar lobak terakhir yang ditanam Zhao Hai.
Namun, karena ditanam setelah ruang ditingkatkan, Zhao Hai telah mengizinkannya ditanam. Ia ingin melihat berapa banyak benih yang bisa dihasilkan dalam 1 hektar lahan. Namun ternyata lobak yang ditanam akan matang lebih lambat dibandingkan lobak yang dipanen langsung. Sudah 12 jam berlalu, namun masih belum saatnya memanen benih. Zhao Hai memperhatikan tanaman yang sedang tumbuh tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula itu masih sangat lama, jadi mengapa dia terus menatap mereka? Dia duduk di ruang tamu villa, menunjukkan situasi di kastil di layar. Lalu, dia membuka halaman gudangnya. Dia ingin melihat benih apalagi yang dia miliki di gudangnya. Setelah dilihat-lihat, ia menemukan benih yang ada di gudangnya cukup banyak. Ada beberapa bibit pohon minyak, bibit jagung, dan bibit gandum. Biji miscanthus, anakan buah merah, tanaman merambat berduri, bibit rumput berduri, dan sekantong biji persik ajaib. Tunggu, benih buah persik iblis? Benda apa ini? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Dengan lambaian tangannya, sebuah tas kecil muncul di tangan Zhao Hai. Saat tas itu menyentuh tangannya, dia mendengar suara dari luar angkasa, "Kuat, persik ajaib, tanaman ajaib-ajaib, level 10." Ada 2 biji di dalam tas. Setiap benih dapat ditanami pohon persik ajaib. Setiap pohon persik ajaib menggunakan 1 MU tanah. Setiap pohon persik ajaib dapat menghasilkan 1 buah persik ajaib. Pepohonan merupakan tanaman yang tumbuh pada 2 musim. Daging buah persik ajaib dapat menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan sihir penyihir secara instan. Inti dari buah persik ajaib dapat digunakan untuk menyimpan hewan peliharaan. Bentuk dan level hewan peliharaan tidak dibatasi. Untuk menggunakan inti buah persik ajaib, Anda perlu meneteskan darah ke atasnya untuk mengenali tuannya. Setelah ia mengenali tuannya, ia tidak dapat diubah. Persik ajaib tidak bisa ditanam. Ini adalah tanaman khusus di dalam ruangan dan tidak dapat dikeluarkan dari ruangan untuk digunakan. Zhao Hai mendengarkan pengumuman sistem dengan bingung. Ini adalah tanaman yang dia peroleh dengan aturan paling banyak, tapi juga yang paling mengejutkannya. Daging buahnya bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dan memulihkan mana. Yang terpenting, intinya bisa digunakan untuk memelihara hewan peliharaan. Ini luar biasa. Perlu diketahui bahwa di benua ini, selain beberapa summoner, tidak ada seorang pun yang boleh memelihara hewan peliharaan. Kebanyakan orang hanya memiliki tunggangan dan tidak memiliki hewan peliharaan. Yang disebut hewan peliharaan adalah sejenis binatang tempur yang terhubung dengan pemiliknya. Itu jauh lebih kuat daripada menjadi gunung. Beberapa orang kuat di benua yang bukan summoner umumnya akan menangkap binatang ajaib yang baru lahir dan membesarkannya sejak usia muda. Jika sudah besar, mereka akan menggunakannya sebagai hewan peliharaan. Namun, itu bukanlah hewan peliharaan sungguhan. Selain itu, level hewan peliharaan yang dibesarkan dengan cara ini umumnya tidak terlalu tinggi, sehingga kekuatan tempur dari hewan peliharaan tersebut bisa dibayangkan. Tentu saja, ada cara untuk membiarkan seseorang yang bukan summoner memiliki hewan peliharaannya sendiri. Metode ini adalah metode kontrak darah. Anda bisa menggunakan darah dan kekuatan hidup Anda sendiri untuk menandatangani kontrak dengan binatang ajaib. Dengan cara ini, binatang ajaib itu bisa menjadi hewan peliharaan pertempuran Anda. Namun, yang paling penting adalah semakin tinggi tingkat hewan peliharaan pertempuran, semakin banyak kekuatan hidup yang harus Anda bayarkan. Hal ini membuat banyak orang kuat ingin menghentikan langkahnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus hewan peliharaan pertempuran, hidup lebih penting. Semua orang menginginkan hewan peliharaan pertempuran, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya karena berbagai batasan. Namun, Pit-Pit yang ajaib dapat membantu orang mengumpulkan hewan peliharaan selama mereka siap. Jika orang-orang di benua itu mengetahui hal ini, mereka akan menjadi gila. Zhao Hai memegang sekantong benih di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira. Dengan benih buah persik iblis, kekuatan tempur Grim dan yang lainnya dapat ditingkatkan sekali lagi. Benda ini jelas merupakan eksistensi yang menantang surga di benua Bahtera. Merlin dan Meg juga ada di villa. Mereka dikejutkan oleh tawa Zhao Hai dan berlari keluar. Mereka tidak tahu apa yang ditertawakan Zhao Hai. Merlin berjalan ke sisi Zhao Hai dan bertanya dengan bingung, "Tuan muda, apakah ada sesuatu yang membuat Anda senang?" "Nenek Merlin, apakah kamu menginginkan hewan peliharaan?" Zhao Hai bertanya sambil tersenyum. Merlin terkejut. Orang kuat seperti dia secara alami akan memahami fungsi hewan peliharaan pertempuran.
Tentu saja, dia menginginkan hewan peliharaan pertempuran. Dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Saya pikir semua orang di benua ini menginginkan hewan peliharaan pertempuran. Zhao Hai menjabat tas di tangannya dan tersenyum. Ada 2 biji buah persik iblis di sini. Itu adalah hadiah khusus dari dunia nyata. Hanya 1 benih yang dapat ditanam pada setiap petak lahan. Setiap benih akan tumbuh menjadi pohon persik iblis, dan setiap pohon hanya dapat menghasilkan 1 buah persik iblis. Daging buah persik iblis ini dapat menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan iblis seseorang secara instan. Namun ini bukanlah hal yang paling penting. Inti dari buah persik iblis ini dapat membantu Anda menjaga hewan peliharaan pertempuran Anda. Selama Anda mendapatkan inti dari buah persik iblis ini, Anda harus meneteskan setetes darah ke atasnya. Anda dapat menggunakan inti ini untuk membuat hewan peliharaan pertempuran untuk diri Anda sendiri dan hewan peliharaan pertempuran ini akan selalu mengikuti Anda. Meskipun kata-kata Zhao Hai sangat canggung, Merlin mengerti. Merlin dan Meg memandang tas di tangan Zhao Hai dengan tidak percaya. Jika bukan karena penampilan luar biasa Zhao Hai baru-baru ini, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Zhao Hai. Ini terlalu menakjubkan, bukan? Bagaimana bisa ada buah seperti itu? Tuan muda, apakah yang Anda katakan itu benar? Merlin bertanya pada Zhao Hai dengan ragu. Apakah buah ini benar-benar ajaib? Zhao Hai tersenyum. Aku tidak tahu. Dunia berkata demikian. Lagi pula, kita belum menanam buahnya. Saya akan menunggu sampai semua yang ada di ladang dipanen dan kemudian menanam kedua benih tersebut di lahan seluas 2 hektar. Saya akan melihat apakah mereka benar-benar ajaib. Wajah Merlin memerah karena kegembiraan. Itu pasti mungkin. Ruang tidak pernah berbohong kepada siapapun. Saya pikir itu pasti mungkin. Saya harap begitu, kata Zhao Hai sambil tersenyum, jika berhasil, maka kalian semua akan memiliki hewan peliharaan pertempuran kalian sendiri di masa depan. Hahaha. Merlin dan Meg juga sangat senang. Sudah menjadi impian setiap orang kuat di benua ini untuk memiliki hewan peliharaannya sendiri. Kini setelah akhirnya ada harapan, tentu saja mereka bahagia. Zhao Hai membuka tas dan menuangkan bijinya. Tidak ada yang aneh dengan benihnya. Itu tampak seperti 2 biji buah persik biasa. Zhao Hai membaliknya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Dia kemudian memasukkan kembali kedua biji buah persik itu ke dalam tas dan mengembalikannya ke gudang. Merlin dan Meg menatap tas di tangan Zhao Hai sampai menghilang. Dia kemudian membuang muka. Merlin menoleh untuk melihat lobak yang tumbuh subur di luar dan berkata, saya sangat berharap untuk segera melihat seperti apa buah persik iblis ini. Zhao Hai tersenyum. Tidak apa-apa. Setelah semuanya terkumpul, saya akan menanam 2 buah persik ini. Kalau begitu, aku akan bisa melihatnya. Merlin mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, tidak bisakah daging buah persik ajaib menyembuhkan luka? Ia bahkan dapat memulihkan kekuatan sihir secara instan? Itu masih bagus. Bagi penyihir kami, sangat penting untuk memulihkan mana secara instan selama pertempuran. Ada banyak ramuan di benua ini, tetapi ramuan tersebut dapat memulihkan sekitar 60% mana secara instan. Bahkan ramuan terbaik pun hanya dapat memulihkan paling banyak 80%. Jika kita tidak bisa melakukannya seperti buah persik ajaib, bukankah akan sia-sia jika kita hanya memakan dagingnya? Tidak apa-apa, kata Zhao Hai sambil tersenyum, kita bisa mengeluarkan buahnya terlebih dahulu dan menyimpannya di gudang. Kita bisa mengeluarkannya saat kita perlu menggunakannya. Merlin terkejut, lalu tersenyum kecut. Orang ini sudah tua dan otaknya tidak bekerja dengan baik. Dia hanya berpikir untuk memakan dagingnya dan tidak berpikir untuk melepasnya secara langsung. Tetapi Tuan muda, jika bagian dalam buahnya kita ambil langsung, apakah dagingnya akan kehilangan pengaruhnya? Jika itu terjadi, kerugian kami tidak akan sedikit. Itu masalah, kata Zhao Hai sambil mengerutkan kening, tapi kita belum tahu apa yang terjadi. Kita akan membicarakannya setelah kita menanam buah persik. Merlin mengangguk dan melirik tanaman di luar. Tuan muda, ini sudah musim ke-6 pohon buah kelapa kan? Apakah kali ini Anda akan menanam lebih banyak pohon minyak? Zhao Hai berpikir dan berkata, saya berencana menanam lobak beberapa musim terlebih dahulu. Stok lobak di tempat kita terlalu sedikit. Jika kita benar-benar ingin berdagang dengan Laura, lobak kita tidak boleh terlalu sedikit.
Saya berencana menanam lobak 2 musim terlebih dahulu. Merlin mengangguk, itu bagus. Kalau kita bekerja sama dengan Laura, kita bisa menanyakan tanaman apa yang mereka butuhkan, lalu kita bisa menanam tanaman tersebut. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki pembeli. Zhao Hai mengangguk. Dia juga menganggap itu ide yang bagus. Lagi pula, akan sia-sia jika tanaman yang ditanamnya tidak bisa diubah menjadi uang.